Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Bila sebelumnya sekaitan dengan kurikulum prototip disampaikan tentang tujuan pembelajaran, maka kali ini disampaikan informasi sekaitan dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan pengembangan dari tujuan pembelajaran. Nah, informasi tentang alur tujuan pembelajaran ini karena durasinya panjang dibagi ke dalam 3 video, yaitu video bagian pertama yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran ya. Video bagian kedua dan ketiga tentang contoh dari alur pembelajaran. Perbandingan fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah pada saat ini dengan kurikulum prototip, yaitu bila pada kurikulum saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tahun pembelajaran per tahun. Pada kurikulum prototype, kurikulum prototype menetapkan tujuan belajar per fase antara 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Bila pada saat ini struktur kurikulum saat ini mengunci jam pembelajaran per minggu, maka kurikulum prototype menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Sekaitan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013, kita mengenal dan menganalisis standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Sekaitan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum prototype yang diperkenalkan dan dianalisis adalah fase pembelajaran atau VF dan capaian pembelajaran atau CP. Mengingatkan tujuan pembelajaran dalam kurikulum prototype yaitu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan tadi kemudian dirangkai disusun dalam alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran itu sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran atau ATP. Prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran diantaranya sederhana dan informatif, esensial dan konseptual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Prinsip yang pertama yaitu prinsip sederhana dan informatif dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang dimaksud dengan prinsip sederhana dan informatif dalam alur tujuan pembelajaran adalah perumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Prinsip yang kedua, esensial dan konseptual dalam alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip esensial dan konseptual dalam alur tujuan pembelajaran adalah memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, esensial dan kontekstual konten dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berkesinambungan dalam alur tujuan pembelajaran.
Yang dimaksud dengan prinsip berkesinambungan dalam alur tujuan pembelajaran adalah antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pengoptimalan 3 aspek kompetensi dalam alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip pengoptimalan 3 aspek kompetensi dalam alur tujuan pembelajaran adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Prinsip yang kelima yaitu prinsip merdeka belajar dalam alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip merdeka belajar dalam alur tujuan pembelajaran adalah prinsip utama penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman istilah merdeka belajar antara lain: pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajarnya, gaya dan minat belajarnya. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip yang keenam yaitu prinsip operasional dan aplikatif dalam alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip operasional dan aplikatif dalam alur tujuan pembelajaran adalah rumusan ATP alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan pembelajaran yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip adaptif dan fleksibel dalam alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekaitan dengan prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: A. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan teratur. B. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Berikut adalah langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3. Melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. 4. Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5.
Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. 7. Berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh format dari alur tujuan pembelajaran. Nah, pada alur tujuan pembelajaran ini, yang pertama ini berisi informasi identitas mulai dari nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, fase dan kelas, kemudian tahun pembelajaran. Nah, formatnya terdiri dari kolom-kolom yang isi kolomnya adalah kolom yang berisi kompetensi capaian pembelajaran pada akhir fasenya itu kan, akhir fase kapan, apakah EF atau yang lainnya, kemudian fase sebelumnya, yang berisi informasi fase sebelum akhir fase yang mau dipelajari. Kemudian ada kolom profil pelajar Pancasila, ada kolom tujuan pembelajaran, ada kolom indikator tujuan pembelajaran, ada kolom lingkup materi, ada kolom materi utama, dan ada kolom alokasi waktu. Format ini hanya contoh dan bisa dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan pengembangan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi bagian awal atau bagian pertama tentang alur tujuan pembelajaran, yaitu informasi tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Informasi ini akan dilanjutkan pada video berikutnya tentang contoh penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang itu pun nanti dibagi dua sekaitan dengan durasi videonya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.